kalau kita lihat roadmap kita itu kan 2034 sebenarnya kita planning masuk World Cup. Tetapi ketika ada momentum 2026, apakah kita tidak agresif? Ya kita harus agresif karena momentumnya ada. Nah tapi problem di ketika interview dengan saya sangat serius. Bahkan saya ketika interview saya cukup, aduh ini bisa nggak kita memberikan komitmen yang sama seperti yang diekspektasikan beliau ya. Jadi tapi saya pikir udahlah ini hasil yang kita bisa dapatkan dan nama ini punya pengaruh besar di secara dunia sepak bola. Jadi saya pikir ya ini pilihan yang terbaik saat ini yang kita bisa alignment dengan seluruh komponen tim nasional kita. Oke, baik. Tadi ada, silakan. Cari. Oh masih. Sebenarnya waktu itu ada beberapa figure yang pikir kita bisa, maksudnya dalam tahap negosiasi itu bisa mendekati, tetapi ya kita lihat mungkin saya juga mesti berhati-hati jangan sampai tadi ada hal-hal yang justru kontraduktif ketika kita mengumpulkan nama-nama besar tetapi sebenarnya kita belum siap. Nah, Jordi Cruyff dari interview saya coba engage sebagai technical advisor dan dia bilang abis ini kita akan lakukan ini. Dia sangat terbuka, bahkan ketika saya minta mulai berdiskusi dengan tim kepelatihan ada juga terbuka. Ini penting buat saya karena kita ini membangun teamwork ya, bukan membangun individual. Apakah ini Erick Thohir sebagai ketua umum, apakah ini Exco, tidak. Yang kita bongkar selama ini 2 tahun terakhir bahwa PSSI ini merupakan sistem yang dilakukan secara tim bukan individual base. Memang ya saya sebagai ketua saya minta kepada Exco untuk diberi kesempatan memimpin. Tetapi ya tentu beberapa diskusi kita sangat terbuka dan ini penting dalam membangun tim nasional kita karena ekspektasi dari masyarakat makin tinggi ya. Kalau kita lihat roadmap kita itu kan 2034 sebenarnya kita planning masuk World Cup. Tetapi ketika ada momentum 2026 apakah kita tidak agresif? Ya kita harus agresif karena momentumnya ada. Nah tapi problemnya nanti setelah 2026 apa? Apakah 2030, 2034, ya seperti apa? Sama mungkin banyak pihak kecewa dengan kita tidak tembus U20, ya. Tapi sebenarnya kan upaya-upaya yang kita lakukan sudah maksimal. Tetapi memang hasilnya belum ada. Tetapi apakah itu menurunkan daripada kemauan kita juga mendorong U17 kita masuk Piala Dunia? Jangan-jangan karena U20 gagal ya udahlah kita enggak, kita tetap mesti agresif. Ya kita harus coba tekan lagi. Coach Nova saya udah telepon, coach ini loh kita udah serius melakukan ini tapi jangan jadi pressure gitu. Ya harus berbuat yang terbaik, harus coba kita mencapai target yang ada gitu. Baik, silakan. Ya kami kan selalu bilang untuk membangun program yang sustain itu perlu angka kurang lebih 1 triliun. Tentu bagaimana kita mendapatkan komitmen itu ya tidak bisa bergantung terus dari pemerintah. Seperti yang saya sudah sampaikan di tahun 2023 itu pendanaan dari pemerintah 120, kita bisa mendapatkan dana dari publik, dari sponsor, dari tiketing, dari TV itu kurang lebih 250-an. Nah tahun ini dengan program makin besar lagi ya kita perlu 650-an, di mana dari pemerintah 220-an kita mencari lagi sisanya ya 400 lebih. Kalau teman-teman ngelihat kemarin kenapa saya juga menandatangani tambahan sponsor dari sebuah mobil listrik, ya kan? Ya itu bagian kita juga berupaya untuk dapat pendanaan lebih, tidak tergantung hanya pendanaan pemerintah. Ya memang tidak mudah, ya tetapi ya
sampai hari ini saya rasa 2 tahun terakhir semua program belum tersendat, ya. Tim putri masih juga sekarang TC di Jepang setelah tanding dengan Saudi, ya kita coba push. Karena ini yang tolong dimengerti oleh teman-teman media, kesuksesan sebuah program itu pun harus ada pendanaan. Nah, dan jalan seiring dengan kepelatihan yang bagus, pemain yang bagus, dan juga bertahap kita membangun grassroots kita. Ya, ini pilihan-pilihan yang kita harus lakukan, ya. Tidak mudah, saya tahu ekspektasi masyarakat tinggi, ya, tapi kita memang dalam membangun program ya harus satu demi satu, tidak bisa langsung kita jalankan semuanya dalam satu waktu, kecuali tadi ada duit 1 triliun, nah kita jalankan semua secara berlangsung. Nah, masalahnya kan yang namanya pendanaan dari sponsorship pemerintah itu bertahap, tidak langsung diterima 1 triliun Januari. Ya, sponsor ada yang bayar 3 kali setahun, ada yang bayar 6 kali setahun, bahkan ada beberapa program yang harus berjalan Januari Februari belum ada pendanaan, ya kita harus jalan dengan berputar otak, ya, bagaimana program ini harus tetap jalan gitu. Ya, dari CNN. Kedua dan yang ketiga, Pak, kemarin kita wawancara dengan Pak Menpora, katanya Coach Indra Safri ditugaskan di... Kalau ditanya pelatih U20 belum ada, karena kita kan melepas Coach Indra Safri. Kalau ditanya pelatih U23 siapa? Sudah ada, namanya Gerald. Ya. Lalu apa tugas Jordi terpenting hari ini? Ya memang coba membantu memberi masukan secara teknikal dan coba memperbaiki daripada mengembangkan filosofi sepak bola kita. Ya, termasuk nantinya mencari direktur teknik buat kita. Karena ini yang saya sampaikan, dengan posisi kita seperti hari ini, ya kita tidak mudah juga dalam merekrut individu-individu untuk sekedar bergabung tanpa tentu tadi bagaimana kita membuat tim yang baik gitu. Ya, saya yakin dengan Patrick Kluivert bergabung, terbukti banyak asisten yang dia rekrut juga itu ya dengan standar yang tinggi.